Mereka ini yang 7 perusahaan itu sudah dipastikan mulai pertengahan bulan ini sebagian sudah melakukan groundbreaking. Dan ditargetkan lambat di akhir tahun 2020 semuanya sudah mulai pembangunan infrastruktur. Pabrik persiapan mereka sudah jalan. Jadi komit mereka. Kenapa komit? Karena izinnya kita kasih Mbak, izin kabupaten, kota, provinsi, insentif yang mereka kasih sesuai dengan aturan kita kasih. Kita layani mereka secara baik. Dan kami ingin melayani investor itu tidak hanya pada investor asing, tapi juga investor dalam negeri. Harusnya kita, kalau teman-teman investor dalam negeri ini mau untuk juga dilayani secara baik, nggak apa-apa datang ke BKPM, nanti kita bantuin. Supaya tidak ada dikotomi antara asing dan dalam negeri sendiri. BKPM ini hadir pertama melayani pengusaha dalam negeri. Yang kedua baru kita membuka untuk melayani juga dengan dari luar negeri. Gitu. Oke, baik Pak Bahlil, ini mungkin sedikit singkat saja begitu ya, kita coba lihat bagaimanakah realisasi investasi sampai dengan semester 1 dan juga gambaran nih sampai dengan full year di 2020 apalagi di tengah kondisi pandemi. Dan di mana kita melihat bahwa Indonesia sekarang menjadi sasaran begitu ya, apakah tingkat ease of doing business Indonesia ini sudah cukup menjadi negara yang diminati begitu untuk investor, untuk penanaman modal asing juga ataupun untuk semakin meningkatkan penanaman modal dalam negeri sendiri, Pak Bahlil. Ya pertama kalau ditanyakan tentang berapa realisasi investasi kita pada 2020, saya ingin menjelaskan di kuartal pertama realisasi investasi kita kurang lebih sekitar 210,7 triliun. Di mana PMA-nya dan PMDN lebih besar daripada PMA. Kemudian juga penyebarannya antara Jawa dan luar Jawa itu beda-beda tipis, artinya investasi sudah berkualitas. Namun kalau ditanya berapa target realisasi investasi pada 2020, target dari Bappenas kepada BKPM itu 886 triliun. Namun karena COVID ini kan kita pikir bulan Mei berlalu, ternyata sampai bulan Juli pun masih bersahabat sama kita. Maka pasti BKPM akan melakukan revisi. Target kami kalau sampai dengan Juli ini berakhir, targetnya 817 triliun. Namun kalau sampai dengan bulan Juli lagi COVID ini nggak selesai, maka pasti kami akan melakukan revisi. Sebab apa? Di hampir semua negara di belahan dunia yang negaranya kena COVID atau tidak kena COVID, pasti baik FDI maupun DDI-nya menurun. Itu Mbak. Nah kemudian kalau ditanya bagaimana ease of doing business kita? Kita tahu bahwa IODB kita itu peringkat sekarang 73. Ketika kami masih sebagai kepala BKPM, IODB kita 73. Tetapi kita lagi berusaha atas perintah Bapak Presiden kepada BKPM yang itu salah satu KPI kami adalah harus di urutan 40 atau 50. Memang ini pekerjaan berat. Tapi harus dijawab, Apa langkah-langkahnya? BKPM lewat tim regulasinya sudah melakukan beberapa reform terhadap aturan-aturan yang terkait dari 11 kementerian dan dari 12 item perizinan. Yang saya meyakini dari perbaikan tersebut bisa akan terjadi perbaikan ranking kita. Memang target kami di tahun ini sekitar minimal 60 lah, gitu kira-kira begitu Mbak. Kan Pak Presiden kasih target kami 40 sampai 50 itu untuk beberapa tahun ke depan, bukan langsung 1 tahun. Gitu.